hidroponik termasuk salah satu yang ramah lingkungan ya. Soalnya kita pemakaian airnya ini jauh lebih hemat. Airnya ini kan sirkulasi ya, jadi tidak ada air yang terbuang. Kemudian juga ya ramah lingkungan karena ya hidroponik termasuk salah satu yang bisa diterapkan di area dengan lahan yang terbatas. Lahan-lahan yang mungkin tadinya nggak kepakai gitu bisa kita gunakan untuk penghijauan juga. Jujur ya semenjak pandemi ini sebenarnya banyak juga orang yang tertarik ya. Mungkin karena di rumah aja jadi mereka mencari kesibukan seperti itu. Jadi ya harapannya ya mungkin lebih banyak orang yang mau mencoba sih untuk melakukan urban farming ini. Sekarang ini kita lagi ada di salah satu greenhouse. Nah, jadi di sini adalah greenhouse untuk pembesaran ya. Biasa kita setelah melakukan penyemaian seminggu 2 minggu awal, biasa kita pindahkan semaiannya itu ke lokasi penanaman. Kebetulan ini kita menggunakan sistem NFT. Jadi ini kita menggunakan talang ya, seperti ini. Nah ini ya biasa kita di sini ini dari ukuran mungkin sekitar 3 cm gitu ya, sampai ke siap panen. Jadi kita siap panen ini biasa kita ukurannya mungkin sekitar 25 sampai 30 cm. Nah, kalau misalnya untuk lamanya biasa kalau untuk bayam atau kangkung sekitar 2 minggu. Untuk pakcoy, kailan atau selada ini lebih lama, mungkin sekitar 1 bulan. Baik lagi tergantung cuaca ya. Jadi kalau misalnya kita bilang mendung ya mungkin kita panennya ini mundur. Wah, panen bayam merah kita ini. Awal mulanya ini dari tahun 2010. Jadi pas itu ayah saya yang sebenarnya memulai. Kita kebetulan ada lahan. Jadi pas itu kita coba, awalnya sebenarnya nanam cabai ya, bukan secara hidroponik begitu. Cuma ya berhubung kita ini nggak ada pengalaman bertani, jadi pas itu ya ada masalah seperti hama, terus kan kemudian tanahnya kan harus diurus juga, ya itu kita kurang begitu ngerti. Itu baru kemudian kita tahu ada yang namanya hidroponik, jadi akhirnya kita coba hidroponik dan ternyata ya jauh lebih mudah ya. Soalnya nggak di tanah, hama juga lebih sedikit, jadi bisa lebih tumbuhnya lebih konsisten. Jadi ya kalau misalnya kita hidroponik ini kan sebenarnya kan pekerjaan-pekerjaan kayak mengolah tanah, kemudian mungkin kayak ngebersihin rumput liar, seperti itu kan sudah tidak ada ya. Jadi sebenarnya kayak pekerjaan-pekerjaan hard labor ini jauh lebih minimum. Begitu. Jadi ya dari segi orang, saya rasa ke depannya mungkin ya lebih ke hidroponik.
gitu. Kemudian kalau dari segi iklim, sisi iklim ini sebenarnya kita diuntungkan ya, soalnya kita kan bukan di negara 4 musim. Jadi biasanya kalau di negara 4 musim memang greenhouse-nya ini biasa lebih modern ya. Biasa kan mungkin ada menggunakan lampu atau pemanas gitu, karena ya kalau misalnya di winter gini kan musim dingin itu ya mataharinya berkurang, kemudian juga suhunya tidak cocok ya. Kalau di Indonesia ini kan ya kita kan bisa dibilang kondisinya ini ideal sepanjang tahun. Tinggal ya kita melihat di daerah kita ini cocoknya apa yang ditanam, seperti itu. Kalau kita bilang di dataran rendah ini ya mungkin kita nanamnya mungkin ya sayuran-sayuran seperti kangkung, bayam. Kalau misalnya kita mau nanamnya kayak seperti stroberi gitu ya mungkin kita bisa nyari di daerah-daerah yang lebih tinggi ya, di mana suhunya itu lebih rendah. Kayak saya bilang kayak di puncak seperti itu. Dulunya itu sebenarnya kita pabrik bingkai ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih bergerak di bidang manufaktur, begitu. Manufaktur. Kalau dari ayah saya sendiri juga sebenarnya dulunya teknik elektro. Saya juga sebenarnya teknik industri ya. Mungkin gara-gara punya pabrik, jadi kepikirannya pas itu oh ya mungkin family business, usaha keluarga. Jadi ya mungkin teknik industri lebih tepat seperti itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, kemudian ya hidroponik ya. Semua orang juga perlu makan ya, begitu pertanian. Jadi ya akhirnya kita mulai sedikit-sedikit beralih ke full pertanian. Jadi sekarang ini bisa dibilang di sini itu kita udah nggak ada manufaktur bingkai foto lagi ya. Cuma berhubung kita lama di sini bingkai foto, mungkin 20 tahun. Jadi kalau misalnya di daerah sini orang taunya kita tetap pabrik bingkai. Ya, nah ini kita lagi ada di dalam cold storage kita ya. Jadi ini dalamnya ini kita bikin dari semacam kontainer seperti itu ya. Begitu. Nah ini ya kita baru pasangin ya AC sebenarnya ya. Gitu. Ini ya untuk skala yang lebih besar bisa seperti ini. Cuma ya kalau misalnya kita kayak baru mulai, biasa sih orang bisa pakai kayak chiller yang buat pendingin minuman. Atau ya kadang kalau misalnya memang kita langsung packing langsung order, biasa asal di kamarnya cukup dingin gitu, pasang beberapa AC 16 derajat ya biasa itu sih mencukupi seperti itu. Cuma ini berhubung kita kirimnya masih nanti siang, jadi biasa kita simpan di sini supaya dia tetap segar. Jadi ini kita nanam kailan umurnya udah berapa nih Aji nih? Ini umur 14 hari setelah tanam, Pak. 14 hari setelah 2 tanam? 2 minggu lah kisarannya. 2 minggu. Oke. Nah ini biasa kita panen berapa lama lagi nih? Kita panen kailan di umur 28 sampai 30 hari, Pak. Mungkin yang itu kali ya, yang udah siap panen? Iya, itu udah umur 30 hari tepat. Ini kalau kayak kailan termasuk banyak hama nggak sih kalau kailan nih masalahnya? Kailan ini hama utamanya sih kutu putih. Kutu putih. Nanti dia ngeluarin embun madu. Nah, embun madunya ini nanti ditumbuhin sama embun jelaga, jamur hitam. Paling nanti gejalanya itu daunnya kehitaman gitu. Oh. Kalau untuk hama lain relatif jarang sih kailan, hama utamanya itu aja yang nanti daunnya jadi hitam-hitam gitu. Okay. Tanya ini yang kayak gini, kenapa ini? Ini tip burn ya?
sejenis tip burn gitu ya kayaknya. Iya, kayak tip burn. Biasa kayak larutan nutrisinya terlalu pekat ya. Iya, terlalu pekat. Hidroponik mungkin untuk orang yang belum pernah nyoba ya, mungkin kan kesannya kayak wah kayaknya rumit nih, terlalu modern begitu ya. Cuma ya sebenarnya sih justru hidroponik ini sebenarnya lebih gampang ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang mungkin ya nggak punya pengalaman gitu seperti kita, atau mungkin ada juga beberapa karyawan begitu ya, mereka ya bisa biasa sih langsung mencoba ya. Dia langsung terjun gimana sih proses penyemaian seperti itu. Jadi ya dari situ ya baru udah kita sama-sama belajar, sama-sama trial dan error ya. Jadi meskipun kita sudah cukup lama juga sebenarnya kita juga banyak mengalami ya kendala-kendala yang dialami orang-orang lain gitu. Jadi biasa kan kalau kayak hidroponik ini kan kayak penyemaian gitu, mungkin masalah paling seringnya kan etiolasi ya gitu. Jadi ya itu sebenarnya ya kita meskipun udah lama juga kita tetap juga kena seperti itu begitu. Jadi ya yang penting ya terus mencoba sih. Ini kayaknya udah berbunga atau kenapa nih? Ini di ulatnya, pucuknya diserang ulat. Oh, pojoknya diserang Iya, ulat paling kayak gini. Ini telur-telur ulat, jadi pucuknya, dan dia nggak bakal tumbuh lagi. Jadi yang kayak gini biasanya dibuang sih, kita sortir sejak dini gitu. Oh gitu. Khawatir nanti ulatnya nyebar. Nyebar ke yang lain ya. Oke. Kayak gini ya bisa dibuang deh. Oke. Nah, ini. Udah nggak ada. Jadi kalau pucuknya udah diserang ya berarti nggak ada harapan Oh, lagi. udah nggak bisa tumbuh ke atas lagi lah dia. Iya, beda sama kalau yang kenanya daun samping. Kayak daun terminal samping. gini ya masih bisa tumbuh ke atas kan. Oke. Nah ini ya kita buang aja. Oke. Yang kerja di sini ya kebanyakan memang ya warga sekitar ya, ibu-ibu begitu. Ya kita di kebun ini mungkin ada sekitar belasan orang. Jadi sebenarnya ya hidroponik mungkin tidak benar-benar membutuhkan tenaga kerja yang banyak ya, seperti itu. Cuma ya kita kan selain itu juga ada juga yang pembuatan kit, kemudian juga peracikan pupuk seperti itu. Jadi ya mungkin total yang kita bilang Jiri Farm selain kebun saja ya mungkin ada sekitar 25 sampai 30 orang. Iya, mereka ya warga di sekitaran Curug sini. Nama saya Supardi, saya bergabung di kebun hidroponik dari kira-kira 8 tahun. Ya, jadi awal mula di perusahaan bingkai yang sudah oper alih ke hidroponik. Dulu kan di bingkai saya bahas itu ada di bingkai, bentuk bingkai. Di belakangnya ada apa itu ya kan disebutnya back lah, belakang itu kan buat untuk berdiri. Ya mungkin saya dari pengecatan dari itu. Tapi itulah perjalanan, nggak selalu kita di situ. Ya, yang penting di mana saja untuk manfaat bagi semua orang. Saya juga awalnya sih ya nggak bisa, tapi memang hidroponik itu tidak mudah. Tapi kalau kita ikut belajar secara pelan-pelan, secara dari awal, ya susahnya itu bisa diatasi lah. Dari awal, dari nyemai, dari tanam, dari panen sedikit-sedikit. Jadi bisa untuk mempelajari gimana
supaya sayuran-sayuran itu bagus. Awalnya mah susah, awalnya juga ragu atau gimana, tapi ya udah kelihatan lah, masa sih kita nggak mampu ya kalau nggak belajar. Tapi itulah, kalau emang mau belajar ya pasti ada hasilnya. Nah, sekarang saya mau coba ulas tentang gimana caranya perbanyakan tomat ya, perbanyakan tanaman tomat melalui stek daun ketiak. Nah ini jadi secara vegetatif. Simpan dulu ya ini. Nah ini nanti yang kita perbanyak itu ininya. Kan biasanya itu perbanyakan tomat pakai benih ya, biji gitu. Itu secara generatif. Nah kalau ini kita di sini biasa pakai, selain pakai biji kita bisa juga pakai dari sini. Cabang daun ketiak. Cabang daun ketiak itu maksudnya yang gimana? Yang begini. Ini kan batang. Ini batang nih dari bawah ke sini ke arah atas gitu. Nah, ini kemudian cabang. Nah, di antara keduanya akan tumbuh cabang lain gitu. Cabang lain ini namanya cabang ketiak gitu. Ini. Jadi nanti kita petik kemudian ditanam. Jadilah tanaman tomat baru gitu. Sekarang langsung aja kita praktikin. Nah, gini. Jadi alat yang kita gunain ya ini gunting stek ya, atau gunting ranting atau apalah namanya itu biasanya disebut ya. Nah, ini kita potong sampai sebatas ini. Nah, pada dasarnya cabang ketiak ini sering dianggap cabangnya nggak produktif, jadi biasanya dipetik kemudian dibuang gitu. Nah, kalau kita di sini di Jerry Farm biasanya kita petik kemudian ditanam lagi jadi tanaman tomat baru. Jadi kan ya hal yang nggak produktif atau katakanlah limbah bisa jadi produktif dengan ya perbanyak, ternyata bisa jadi tanaman baru gitu. Jadi nggak perlu beli benih baru. Setelah kita petik cabang ketiaknya, kita tanam di, kalau kita di sini pakainya Rockwool. Jadi Rockwool ini kan media tanam buat hidroponik ya, karena kita basicnya hidroponik di Jerry Farm. Jadi ya pakainya Rockwool. Nah udah biarin aja gini, nanti di hari ketiga biasanya tumbuh akar. Tumbuh bakal akar gitu, akar kecil, nanti kemudian di umur sekitar 10 hari itu siap dipindah tanam, akarnya udah lebat. Nah cukup aja simpan di sini, begini, di tray semai. Contoh yang udah umur siap tanam itu yang begini. Nah akarnya udah lebat kan. Tadinya sama, dari cabang ketiak juga. Nah, kalau udah kayak gini, nanti bisa ditanam. Karena ini umurnya udah 12 hari sampai 14 hari lah. Nah, itu. Adapun sebenarnya umur paling cepat bisa dipindah tanam ke media tanam begini itu ya di umur 10 hari lah udah bisa pindah tanam. Jadi, kelebihan menggunakan dengan cara ini, stek cabang ketiak, dia lebih singkat umurnya dan juga kita nggak perlu keluar ongkos lagi untuk benih gitu kan ya. Jadi pakai limbah, katakanlah limbah, dan kemudian bisa jadi tanaman baru yang produktif dengan umur yang relatif lebih singkat. Jadi benih seumur ini itu yang kita butuh waktu 10 hari ya kalau pakai cabang ketiak, sedangkan kalau dari benih biji itu butuh waktu sekitar 3 minggu. Jadi 3 minggu berbanding 10 hari kan lumayan ada rentang waktu yang kepotong gitu. Ya kurang lebih itu yang bisa ya kita share tentang perbanyakan tomat melalui cabang ketiak. Terima kasih. Hidroponik termasuk salah satu yang ramah lingkungan ya. Satu, soalnya kita pemakaian airnya ini jauh lebih hemat. Airnya ini kan sirkulasi ya.
Seperti itu, kita menggunakan sistem NFT. Jadi itu airnya disirkulasi, jadi tidak ada air yang terbuang. Kalau misalnya kayak di tanah kan mungkin kalau kita siram begitu ya, kan airnya kan ngerembes gitu aja ya. Kalau ini ya antara diserap tanaman atau ya memang hilangnya karena penguapan. Kemudian juga ya ramah lingkungan karena ya hidroponik termasuk salah satu yang bisa diterapkan di area dengan lahan yang terbatas. Begitu, jadi ya lahan-lahan yang mungkin tadinya nggak kepakai gitu bisa kita gunakan untuk penghijauan juga. Sebenarnya ini awalnya ini kita bikin baknya ini sebenarnya untuk metode rakit apung ya, seperti itu. Cuma karena kita nggak pakai rakit apung lagi, biasa kan kalau rakit apung ini styrofoamnya ya, yang lama-lama getas. Jadi akhirnya kita pakai ini ya buat kolam untuk peremajaan aja sih, seperti itu. Jadi ini ya supaya alih fungsi ya dari ya bak rakit apung ini jadi ya bak untuk peremajaan. Saya harap ya kedepannya mungkin ya urban farming bisa jauh lebih umum ya. Begitu jujur ya semenjak pandemi ini sebenarnya banyak juga orang yang tertarik ya. Mungkin karena di rumah aja jadi mereka mencari kesibukan seperti itu. Jadi ya harapannya ya mungkin lebih banyak orang yang mau mencoba sih untuk melakukan urban farming ini. Jadi ketahanan pangan ya tentunya kadang ya demi kesehatan juga ya. Orang ini mencari hobi, kemudian juga ya, sayuran ditanam bisa lebih sehat juga.